Kisah ini dibuka dengan seorang anak laki-laki bernama Mizu yang asyik membaca buku di kantin sekolah. Gemetar karena kegembiraan karena narasinya akhirnya mendekati klimaks. Setelah meluangkan waktu sejenak untuk menikmati aroma halaman-halaman buku, ia menuju ke bagian minuman untuk mengambil minuman yang menyegarkan. Dalam perjalanan kembali ke tempat duduknya, ia melihat teman-teman sekelasnya, Anna Yanami dan Sosuke Hakamada, sedang berdebat keras di meja terdekat. Ketika Mizu kembali duduk, ia tanpa sengaja mendengar percakapan mereka. Tampaknya Sosuke menyimpan perasaan untuk seorang gadis bernama Karen, yang dijadwalkan untuk segera pindah ke Inggris. Namun, Anna juga menyimpan perasaan romantis untuk Sosuke. Meskipun hatinya sakit, Anna mendorong Sosuke untuk pergi menemui Karen. Setelah Sosuke pergi, Anna, yang ditinggalkan dengan hati yang putus asa, melihat sedotan Sosuke masih ada di minumannya. Ia mendekatkan sedotan ke bibirnya dan menyesapnya, menikmati keintiman ciuman tak langsung. Di tengah-tengah menyeruput minuman, Anna menatap langsung Mizu, dan ia sungguh terkejut mengetahui keberadaan Mizu dan bahwa Mizu menyaksikan perbuatannya. Tak lama kemudian, Anna pindah ke meja Mizu. Ia mulai bercerita tentang persahabatannya yang telah lama terjalin dengan Sosuke, menyebutkan bahwa Sosuke pernah berjanji akan menjadikannya istri. Ia mulai menangis terseduh-seduh, meninggalkan Mizu dalam keadaan syok. Untuk menenangkannya, Mizu memesan secangkir teh hijau panggang. Anna juga memesan kentang goreng dalam porsi besar, yang ia habiskan sambil mengungkapkan lebih banyak detail tentang perasaannya kepada Sosuke. Meskipun air matanya berlinang, ia berhasil memaksakan senyum, menyatakan bahwa ia baik-baik saja selama Sosuke bahagia. Mizu mengagumi cara Anna menghadapi penolakan dan dalam hati menciptakan istilah untuknya, pahlawan wanita yang kehilangan, sebuah sebutan yang merangkum sisi pahit manis dari kesulitan yang ia hadapi. Kisah berlanjut keesokan harinya di SMA Suwabuki. Di pagi hari, Mizu minum air dari keran terjauh dari pintu masuk, yakin air itu memiliki rasa terbaik dan konsentrasi klorin terendah. Setelah menghabiskan minumannya, ia menuju ke kelasnya, hanya untuk mendapati seseorang sudah duduk di kursinya, yang membuatnya sedikit kesal. Tepat saat ia hendak duduk, ia mendengar suara Anna dan Karen yang familiar. Ia berbalik dan melihat Karen memeluk Anna dari belakang, menyatakan bahwa Anna adalah sahabatnya. Anna tampak tertegun, dan meskipun ia berusaha tersenyum, Mizu merasakan ketegangan yang nyata. Anna masih kesal karena Karen adalah gadis yang disukai Sosuke. Menyadari rasa frustrasi Anna yang semakin meningkat, Mizu turun tangan untuk membantunya tetap tenang. Tahu ia mungkin akan marah, jadi Sosuke mencoba mengalihkan perhatiannya. Mereka berjalan bersama menyusuri lorong, dengan Anna berterima kasih atas bantuannya. Mizu berusaha menjaga percakapan tetap ringan, mengingatkan Anna tentang tagihan kafetaria yang ditanggung Sosuke Jumat lalu, mengisyaratkan bahwa ia harus segera membayarnya. Anna, yang menyadari dompetnya hilang, meminta gurunya untuk menemuinya di tangga darurat saat makan siang agar ia bisa melunasi utangnya. Saat mereka berjalan di sekolah, mereka bertemu guru mereka, Amanatsu Sensei, yang sedang kesulitan membawa setumpuk kertas besar. Ia tersandung dan jatuh, membuat dokumen-dokumen berserakan di mana-mana. Mizu dan Anna segera membantu mengumpulkan kertas-kertas itu, menawarkan bantuan kepada guru mereka sebelum kembali ke kelas masing-masing. Namun, saat membantu Amanatsu Sensei, mereka menyadari bahwa guru mereka membawa materi yang salah. Saat makan siang tiba, mereka bertemu di tangga darurat sesuai rencana. Anna memulai percakapan dengan menyebutkan bahwa Karen dan Sosuke telah mengajaknya pergi karaoke bersama. Ia merasa bimbang dan mengaku kepada Mizu bahwa ia tidak punya teman bicara lain, meminta maaf karena terlalu banyak bercerita, tetapi menjelaskan bahwa ia hanya butuh seseorang untuk mendengarkan. Mizu mendengarkan dengan sabar tetapi akhirnya mengalihkan topik kembali ke alasan ia ada di sana, tagihan dari kafetaria. Ketika Anna melihat total utangnya, ia terkejut dan menyadari bahwa ia tidak punya cukup uang untuk melunasinya. Setelah memikirkannya, Anna mengajukan usul, alih-alih membayarnya tunai, ia menawarkan untuk membuatkan bekal makan siang bento buatan sendiri setiap hari sampai utangnya lunas. Mizu mempertimbangkan tawaran itu dan menyetujuinya, menganggapnya sebagai kesepakatan yang menarik, dan Anna tampak lega. Setelah kelas berakhir, Mizu terkejut ketika seorang siswi tahun pertama bernama Chika Komari tiba-tiba muncul di luar jendela untuk berbicara dengannya. Ia tampak gugup dan memperkenalkan dirinya sebagai anggota klub sastra. Mizu bingung, bertanya-tanya mengapa klub sastra tertarik padanya. Chika tampak terlalu malu untuk menjelaskan secara lisan, jadi ia mengetik di ponselnya dan menunjukkan pesan yang menyatakan bahwa OSIS mengeluarkan peringatan kepada anggota yang tidak berpartisipasi dalam kegiatan klub. Mizu menyadari peringatan ini pasti ditujukan kepadanya, karena ia belum aktif di klub akhir-akhir ini.
Penasaran dan merasa sedikit bersalah, ia memutuskan untuk pergi ke ruang klub sastra untuk menyelesaikan masalah. Setibanya di sana, ia bertemu Wakil Presiden, Koto Tsukinoki. Ia meminta maaf karena tidak menghadiri rapat baru-baru ini. Koto tampak tenang menghadapi situasi tersebut dan tidak memarahinya, yang membuat Mizu merasa sedikit lega. Saat berada di ruangan itu, ia mulai menjelajahi rak-rak, melihat tumpukan buku. Ia melihat beberapa penulis terkenal dan merasakan gelombang nostalgia, mengingat betapa ia suka membaca. Namun, sebelum pergi, Koto memberinya peringatan khusus. Ia menyuruhnya untuk tidak menyentuh buku-buku tertentu, terutama yang ditulis oleh Dazai dan Mishima. Malam itu, Mizu duduk di mejanya di kamarnya, merenungkan rencananya untuk menunda membeli buku baru agar ia dapat mengejar ketinggalan beberapa seri yang tidak dimiliki klub sastra. Tiba-tiba, adik perempuannya, Kaju, menyelinap di belakangnya. Terkejut, Mizu berbalik dan bertanya mengapa ia ada di kamarnya. Kaju hanya tersenyum dan mengatakan kepadanya bahwa ia sering nongkrong di sana, hanya dirinya yang tidak pernah memperhatikan. Mereka mulai mengobrol, dan Kaju penasaran bertanya apakah Kaju pernah menghabiskan waktu bersama teman-teman di sekolah. Mizu tampak agak ragu untuk menjawab, dan Kaju pun menyadarinya. Berusaha membantu, Mizu menyarankan untuk membuatkan bento karakter berisi desain-desain lucu karena ia yakin itu bisa membantunya mendapatkan teman. Ia menjelaskan bahwa bento karakter adalah pembuka percakapan yang bagus dan yakin itu akan membantunya menonjol dengan cara yang menyenangkan. Mizu, yang merasa sedikit malu, memberitahunya bahwa seseorang sudah membuatkannya makan siang setiap hari. Kaju tampak terkejut dan segera mendekat, matanya terbelalak penasaran. Ia bertanya apakah Kaju punya pacar, tampak bersemangat sekaligus skeptis. Mizu, yang terkejut, mencoba menjelaskan bahwa itu tidak persis seperti yang ia pikirkan. Kaju tidak mau menyerah, ia menghujani Kaju dengan pertanyaan, ingin tahu setiap detail tentang orang yang membuatkannya makan siang. Ia tampak senang dengan ide itu, sudah membayangkan kakak laki-lakinya menjalin hubungan. Mizu mencoba menjelaskan bahwa itu hanya Anna, teman sekolahnya, dan bahwa ia hanya membuatkan makan siang untuknya karena kebaikan yang dilakukan Anna untuknya, tetapi Kaju tampak tidak yakin. Keesokan paginya di sekolah, Mizu bertemu Anna di tempat biasa mereka di dekat tangga darurat saat makan siang. Ia ada di sana untuk mengambil bentonya, tetapi ketika Anna menyerahkannya, ia menyadari sesuatu yang aneh. Anna telah mengemasnya dengan roti lapis, bukan makanan buatan sendiri. Anna kemudian menjelaskan bahwa ia tidak punya cukup waktu untuk membuat 2 porsi. Jadi ia membeli roti lapis dari toko swalayan dan mencoba berpura-pura membuatnya sebagai makanan buatan sendiri dengan mengemasnya dengan rapi. Namun, Mizu langsung menyadari tipuannya. Ia menunjukkan bahwa itu jelas roti lapis toko swalayan. Anna mencoba menebusnya dengan menambahkan sedikit makanan bentonya sendiri ke dalam makanan Mizu, ingin memastikan bahwa harga makanan tersebut sesuai dengan porsi tagihan yang harus ia bayar. Sepulang sekolah, Mizu sedang duduk di mejanya ketika seorang anak laki-laki bernama Mitsuki Ayano datang. Mitsuki, yang dikenal karena kecintaannya pada buku, bertanya kepada Mizu apakah ia boleh meminjam seluruh koleksi buku karya Akutagawa miliknya. Mizu setuju tetapi menyatakan ingin memeriksa ketersediaannya terlebih dahulu. Tepat saat Mitsuki hendak pergi, seorang gadis bernama Lemon Yakishio muncul dan menghentikannya. Gadis itu bertanya apakah Mitsuki ingin makan bersama, tetapi Mitsuki menolak, mengatakan ia harus menghadiri sesi persiapan sekolahnya hari ini. Lemon tampak kecewa tetapi mengerti, karena Mitsuki dikenal sebagai siswa yang sibuk. Tak lama kemudian, seorang gadis lain, Chihaya, muncul dan memanggil Mitsuki untuk bergabung dengannya dalam sesi persiapan sekolah. Lemon, yang penasaran dengan interaksi Mitsuki, menoleh ke Mizu dan mulai bertanya tentang Mitsuki. Ia tahu bahwa Mizu dan Mitsuki bersekolah di tempat bimbingan belajar yang sama, jadi ia menduga Mizu mungkin tahu lebih banyak tentangnya. Mizu menceritakan beberapa detail, tetapi Lemon melanjutkannya lebih jauh, menyimpulkan bahwa Mitsuki tampaknya menyukai gadis yang cerdas dan serius, sama seperti Chihaya. Pada saat itu, Anna tiba-tiba muncul di belakang Lemon, mengejutkannya. Anna bertanya langsung kepada Lemon tentang niatnya terhadap Mitsuki, jelas-jelas penasaran. Lemon tampak bingung tetapi dengan cepat menjelaskan bahwa ia hanya penasaran. Mereka semua akhirnya membahas hubungan Mitsuki dengan Chihaya, dengan Lemon dan Anna bertukar teori. Setelah beberapa kali bertukar pikiran, mereka sampai pada kesimpulan bahwa Mitsuki dan Chihaya hanyalah teman dan tidak ada hubungan lebih dari itu. Mizu memperhatikan percakapan itu, merasa terhibur dengan cara Lemon dan Anna mencoba memahami situasi. Saat makan siang sekolah, Anna dan Mizu bertemu lagi di tangga darurat.
Anna berbaring di tangga, tampak sedih karena Sosuke dan Karen mengajaknya bermain bersama. Terlepas dari suasana hatinya, Mizu bertanya tentang bekal makan siang bentonya, dan Anna menjawab dengan memberinya tutup dan menumpuk 2 porsi makanan di atasnya. Mereka duduk bersama dan mulai makan, berbagi momen hening. Kemudian, saat istirahat kelas, Mizu kembali ke tangga darurat. Ia melihat sebuah syal merah tergeletak di tangga dan mengambilnya. Sambil memegang syal itu, ia mendengar suara dari atas. Mengikuti suara itu, ia menemukan Anna di atap. Mereka mulai mengobrol, dan Anna menyebutkan betapa terkesannya ia dengan kemampuan Lemon dalam kompetisi prefektur. Angin semakin kencang, dan Mizu memperhatikan mata Anna yang tampak agak berkaca-kaca. Ia mulai merenungkan situasinya sendiri, mengatakan bahwa melihat Lemon membuatnya mengerti mengapa ia ditolak. Namun ia menambahkan bahwa meskipun keadaan sulit, hidup terus berjalan, dan setiap orang harus terus maju juga. Mizu mendengarkan tetapi mengakui ia tidak benar-benar mengerti karena ia belum pernah diputus cinta sebelumnya. Anna menggodanya, mengatakan ia pasti agak pembunuh wanita. Di sisi lain, Mizu bertanya-tanya, bagaimana jika ia benar-benar memiliki pengalaman seperti itu di masa remajanya? Bagaimana jika ia menemukan seorang pahlawan wanita berlinang air mata berdiri di hadapannya? Bagaimana jika ia adalah tokoh utama dalam novel ringan? Di awal episode, Lemon berlari untuk mengambil minumannya dan melihat Mitsuki tiba di sekolah. Adegan kemudian beralih ke Mizu di gudang, tempat ia merapikan meja dan kursi. Dia mengeluh tentang jadwal bersih-bersih yang tidak adil sehingga siswa dengan angka kehadiran di atas 30-an tidak dapat melakukan tugas bersih-bersih. Tiba-tiba, Lemon memasuki ruangan, dan sekarang mereka berdua berada di dalam. Mizu memiliki beberapa pikiran yang tidak pantas, tetapi Lemon hanya ingin bertanya tentang buku-buku yang diinginkan Mitsuki dari klub sastra. Dia berencana untuk memberikannya sendiri. Mizu menyarankan agar Lemon mengunjungi klub sastra di hari liburnya untuk bertemu Mitsuki. Lemon berterima kasih padanya dan memutuskan untuk pergi, tetapi mereka menemukan pintu terkunci dari luar. Mereka terjebak di dalam ruangan, dan suhunya sekitar 35 derajat Celcius. Setelah beberapa saat, Lemon mulai merasa lemas karena panas dan mulai bertingkah aneh. Mizu menggunakan semprotan pendingin untuk membantunya, tetapi dia tiba-tiba membuka bajunya dan meminta semprotan itu untuk menyemprot punggung dan perutnya. Dia kemudian melepas baju dan branya, memperlihatkan bagian atas tubuhnya. Dia mencoba minum sesuatu yang tidak seharusnya, kemungkinan alkohol pembersih atau sejenisnya, dan Mizu mencoba menghentikannya. Lemon kemudian jatuh menimpa Mizu. Seorang guru mendengar suara dari gudang, membuka pintu, dan terkejut melihat Lemon setengah telanjang berbaring di atas Mizu. Ia segera menutup pintu kembali. Adegan kemudian beralih ke ruang perawat, tempat Mizu, Lemon, dan seorang guru bernama Konuki Sensei berada. Konuki Sensei memberitahu mereka bahwa mereka beruntung bisa keluar dengan selamat karena sengatan panas bisa mematikan. Kemudian guru lain, Amanatsu Sensei, yang menemukan mereka di gudang dan juga wali kelas Mizu, masuk. Ia menyuruh Mizu dan Lemon untuk beristirahat di ruang perawat. Setelah Amanatsu Sensei pergi, Mizu bertanya bagaimana ia dan Konuki Sensei saling kenal. Konuki Sensei menjelaskan bahwa mereka adalah teman sekelas dan menghabiskan banyak waktu di ruang perawat bersama, bahkan menyadari bahwa noda di langit-langit masih ada dari masa itu. Mizu berpikir Konuki Sensei tampak agak aneh. Adegan kemudian beralih ke Mizu yang terbaring di tempat tidur di ruang perawat ketika Konuki Sensei membawa Anna, yang sedang menyiapkan makan siang untuk Mizu. Konuki Sensei meninggalkan mereka berdua. Makan siang hari ini adalah nasi omelet, yang harganya 400 yen, dan Mizu bilang rasanya luar biasa. Anna menambahkan saus putih buatan Hotel Empire, yang disukai Mizu meskipun ia biasanya suka saus tomat. Saus tersebut membuat makanan terasa lebih lezat, sehingga harganya menjadi 600 yen. Tiba-tiba, Lemon keluar dari balik tirai, penasaran dengan apa yang sedang dilakukan Anna dan Mizu karena mereka tampak bersenang-senang. Ia mengatakan bahwa ia tidak ingat apa yang terjadi di gudang dan yakin gurunya yang mengganti pakaiannya. Mizu sedikit gugup dan segera setuju, mengatakan bahwa tentu saja gurunya yang mengganti pakaiannya. Kemudian Lemon memperhatikan kotak bento dan tampak tertarik karena terlihat lezat. Anna mengatakan bahwa ia yang membuatnya dan menawarkan Lemon untuk mencicipinya dengan sendok Mizu, yang membuatnya bingung. Lemon mengatakan sausnya terasa lezat. Saat itu, mereka mendengar seseorang memanggil nama Lemon dari pintu, dan ternyata itu Mitsuki. Ia masuk untuk menjenguk Lemon dan membawakan hadiah, cepat sembuh, untuknya.
Namun, ia berkomentar bahwa Lemon tampaknya sudah pulih sepenuhnya dan mungkin tidak membutuhkan hadiah itu lagi. Lemon dengan cepat menjawab bahwa ia masih sakit dan tidak bisa makan. Kemudian seorang gadis bernama Chihaya muncul di pintu mencari Mitsuki. Ia bertanya apakah Mitsuki akan pergi ke ruang belajar, tetapi Mitsuki berkata ia harus pulang lebih awal dan akan menemuinya di ruang belajar besok. Ia kemudian mengucapkan selamat tinggal kepada Lemon, Mizu, dan Anna sebelum kembali ke kelas. Adegan beralih ke klub sastra, di mana Mizu berbicara dengan seorang gadis berkacamata bernama Koto Tsukinoki. Mizu bertanya apakah ia bisa meminjam beberapa buku untuk seorang teman. Koto menjawab, mencoba menjilat dengan bantuan. Saat ia pergi, ia menyebutkan bahwa seorang pria bernama Shintaro Tamaki terus-menerus lupa jadwal tugas dan mengingatkan Mizu untuk tidak menyentuh buku-buku Dazai atau Mishima. Mizu kemudian bertanya-tanya apakah Shintaro pacarnya, tetapi gadis lain di klub, Chika Komari, mengatakan bukan, mereka hanya teman masa kecil. Ia juga mengoreksinya, mengatakan seharusnya, Dazai, Mishima. Urutan tertentu, membuat Mizu bingung karena sepertinya tidak ada yang peduli dengan urutannya. Adegan kemudian beralih ke hal tebus, di mana Kaju tiba-tiba memegang tangan kakaknya, Mizu, yang membuatnya terkejut. Mizu bertanya apa yang sedang ia lakukan, dan Kaju menjawab ia khawatir apakah Mizu punya teman di sekolah. Ia kemudian bertanya berapa banyak orang yang ia ajak bicara hari ini, tidak termasuk guru. Mizu menjawab 5, tetapi Kaju tampak tidak yakin. Ia berkata, "Kak, tidak punya teman bukanlah hal yang memalukan." Mizu menjawab, "Tapi tetap saja, itu tidak diperbolehkan, kan?" Adegan beralih ke Lemon di lapangan, memperhatikan Mitsuki berjalan dari kejauhan. Tak lama kemudian, Mizu sedang meletakkan sepatunya di rak sepatu ketika Lemon tiba-tiba muncul dan membanting tasnya dari belakang, mengejutkannya. Lemon berkata ia akhirnya ingat apa yang terjadi di gudang. Mizu terkejut dan segera mengatakan ia tidak melihat apa-apa. Lemon, yang bingung, menjelaskan bahwa ia sedang membicarakan rencananya untuk mengunjungi klub sastra dengan Mitsuki hari ini. Mizu merasa lega, dan Lemon pun pergi. Kemudian, Mizu bertemu Anna di tangga saat makan siang untuk mengambil kotak bento hariannya. Ia menyebutkan bahwa Lemon dan Mitsuki akan mengunjungi klub sastra hari ini. Anna berkata ia juga akan ikut agar bisa mengamati dan mendukung Lemon. Mizu terkejut dan bertanya apakah ia benar-benar ingin pergi. Anna menjawab bahwa ia menyukai bunga dan tanaman, membuat Mizu bingung karena sebenarnya itu adalah klub hortikultura, bukan klub sastra. Adegan kemudian beralih ke Anna dan Mizu yang tiba di klub sastra, di mana mereka sedang berbicara dengan Shintaro, presiden klub. Koto masuk dan berasumsi Anna ingin meminjam beberapa buku Kobo Abe. Shintaro tampak senang karena ada lebih banyak orang yang tertarik dengan klub. Adegan itu sekilas memperlihatkan dia mengambil mahkota anggota klub baru dari loker dan mengembalikannya. Shintaro kemudian menyebutkan bahwa dia harus menghadiri rapat presiden. Sebelum pergi, Komari menghampirinya dan menanyakan bagian dari buku yang tidak dipahaminya. Shintaro menepuk kepalanya, membuatnya tertegun. Koto segera menarik tangannya, khawatir akan mengganggu Komari, tetapi Komari mengatakan tidak apa-apa dan Komari sebenarnya menyukainya. Saat Shintaro keluar, dia menyebut Komari imut, yang membuatnya malu. Setelah Shintaro pergi, Anna berkomentar bahwa Koto dan Shintaro pasti sangat dekat. Koto menjelaskan bahwa mereka adalah teman masa kecil. Tiba-tiba teringat situasinya sendiri, Anna mengatakan bahwa Koto adalah perusak rumah tangga. Mizu segera mencoba menenangkannya, memintanya untuk mengendalikan diri dan tidak membahasnya di sini. Tak lama kemudian, Lemon dan Mitsuki masuk. Mitsuki memandangi rak buku, terkesan dengan koleksinya, dan mempertimbangkan buku mana yang akan dipinjam. Koto, yang berdiri di sampingnya, mengatakan Mitsuki boleh meminjam apapun yang ia suka. Koto juga menyebutkan Mitsuki bisa meminjam dengan bebas jika ia bergabung dengan klub sastra. Mitsuki menjawab bahwa ia ingin, tetapi ia sibuk dengan les privat. Koto kemudian menyarankan agar pacarnya yang manis, merujuk pada Lemon, bisa bergabung. Lemon mengatakan ia juga sibuk dengan klub lari, tetapi Koto menunjukkan bahwa klub sastra mengizinkan keanggotaan ganda, jadi Lemon bisa datang kapanpun ia membolos latihan lari. Koto kemudian menambahkan bahwa hal itu akan memberi Mitsuki dan Lemon lebih banyak waktu bersama sebagai pasangan. Mitsuki, sambil membaca buku, mengklarifikasi bahwa mereka tidak berpacaran, mengatakan Lemon terkenal dan di luar jangkauannya. Lemon langsung berteriak, itu tidak benar.
Koto memeriksa ulang apakah mereka bukan pasangan, dan Mitsuki dengan tegas menjawab tidak, menambahkan bahwa ia sudah punya pacar. Hal ini mengejutkan semua orang, terutama Lemon. Mizu menebak bahwa pacar Mitsuki adalah Chihaya, yang dikonfirmasi oleh Mitsuki. Ia meminta maaf karena tidak memberitahu mereka lebih awal dan berjanji untuk memperkenalkan Chihaya dengan baik nanti. Setelah momen menegangkan itu, Mitsuki bertanya kepada Lemon apakah mereka masih berbelanja bersama. Lemon menjawab bahwa ia telah memutuskan untuk bergabung dengan klub sastra dan mungkin akan menghabiskan lebih banyak waktu di sana. Mitsuki setuju dan meninggalkan ruangan. Setelah Mitsuki pergi, Koto bertanya-tanya apakah itu salahnya, dan Mizu menjawab, ya, tentu saja. Lemon kemudian meminta formulir pendaftaran klub dan mengisinya, sambil bertanya-tanya apa yang telah dilakukannya selama ini. Anna memberinya mahkota dari loker dan menyambutnya di klub sastra. Dan Lemon, yang kini menangis, memeluk Anna erat-erat. Mizu, Anna, dan Lemon pergi ke kafetaria dekat sekolah mereka. Mizu heran mengapa Anna mau membawa sahabatnya yang patah hati ke tempat yang sama di mana ia diputus. Ia bertanya apakah Anna akan membayar makanannya sendiri kali ini alih-alih meminjam uangnya lagi. Anna meyakinkannya bahwa ia akan memesan dan memberitahu Lemon bahwa hari ini ia dan Mizu yang akan mentraktirnya. Anna memesan steak hamburger, dan Lemon memesan sundae pasta kacang. Anna bilang ia juga ingin satu, meskipun sebelumnya ia mengatakan bahwa makanan penutup adalah musuh dietnya. Ia juga menambahkan hamburger ke pesanannya, membuat Mizu dan Lemon bertanya-tanya bagaimana ia akan menghabiskan semuanya. Setelah selesai makan, mereka meminta Lemon menunggu di luar sementara mereka membayar tagihan. Namun ketika Anna membuka dompetnya, ia menyadari ia tidak punya cukup uang dan meminta Mizu untuk menutupinya lagi. Adegan kemudian beralih ke ruang perawat, tempat Konuki-sensei sedang duduk. Ia mendengarkan rekaman suara, mencoba mencari tahu dinamika cinta di antara para siswa. Ia menyembunyikan perekam di ruang perawat untuk mendengarkan percakapan mereka. Saat mengambil minuman dari mesin penjual otomatis, Konuki-sensei berpikir ia harus meletakkan perekam lain di ruang belajar. Setelah mengambil minumannya, ia melihat Lemon masih berlatih di lapangan sekolah. Konuki-sensei menyuruh Lemon pulang, tapi Lemon bertanya apakah dia bisa berlari sekali lagi. Konuki-sensei setuju tapi menyuruhnya untuk memberi itu semua untuknya. Episode dimulai dengan adegan di keran air minum, dengan Mizu sedang minum air. Tiba-tiba, Komari berdiri di depannya, mengejutkannya. Komari kemudian dengan malu-malu bertanya apa yang sedang dilakukannya di sana, dan Mizu menjawab bahwa ia haus. Terima kasih telah menonton sampai titik ini. Ini belum akhir. Untuk kelanjutannya silakan like dan subscribe dan nantikan. Kami punya video lainnya untuk Anda. Silakan klik video sebelah kiri atau kanan dan nikmati.